We love you, Indonesia. Ini loh fakta Indonesia setelah merdeka 80 tahun. Yaitu lebih banyak jumlah yang miskinnya dibandingkan dengan jumlah yang mampu secara finansial. Bapak Ibu, kalau kita lihat ormas-ormas ya, kayaknya mereka lebih power daripada pemerintah, Bapak Ibu. Karena mereka mempunyai jumlah massa yang banyak. Semua orang sudah bisa lihat dengan kemajuan ini. Yaitu bagaimana gereja disikat, dieksekusi, dihancurkan, dibakar. Bahkan jarang sekali yang masuk penjara. Bahkan saya membaca satu buku tulisan hamba Tuhan. Indonesia itu menjadi juara dunia, yaitu penghancuran gereja. Itu saya baca buku itu dalam satu seminar, saya memberitahukan seorang hamba Tuhan. Dia menulis karena ada yang mencatat setiap kejadian yang terjadi tentang peribadatan. Dan Indonesia masuk juara dunia dengan yaitu intoleran yang terjadi dengan orang-orang minoritas. Itu bukan lagi rahasia. Orang berlomba-lomba supaya masuk di kabinet, masuk di pemerintahan. Tujuannya apa? Setelah menghabiskan uang banyak untuk supaya masuk dalam pemerintahan, habis itu harapannya balik modal, lalu korupsi. Dan ini adalah pekerjaan pemerintah yang harus dikerjakan dengan segera mungkin. Kalau enggak, wajah Indonesia 20 tahun, 30 tahun kemudian akan semakin merosot. Dan tentu warga Indonesia akan semakin muak melihat sistem pemerintahan yang kita lihat. Jadi Bapak Ibu, orang Indonesia di sini itu adalah rata-rata IQ-nya itu di bawah, Bapak Ibu. Bahkan di daftar jumlah negara, Indonesia masuk di nomor 100 berapa. Namun sedihnya adalah jutaan orang Indonesia yang belum menikmati aspal, belum menikmati listrik, belum menikmati apa lagi Bapak Ibu? Internet. Di mana lokasinya itu? Ada di Pulau Nias. Di pedalaman-pedalaman Pulau Nias itu banyak Bapak Ibu. Ribuan orang-orang Nias itu yang masih jalan kaki seperti di gambar ini Bapak. Ribuan. Di mana lagi lokasinya Bapak Ibu? Di Pulau Mentawai. Ya, beberapa teman-teman alumni saya dan itu masih ada pelayanan di Pulau Mentawai itu. Belum ada aspalnya Bapak Ibu. Belum ada listriknya padahal udah tahun 2025 ini. Belum ada internetnya. Di mana lagi lokasinya Bapak Ibu? Di Kalimantan bagian-bagian pendalaman itu. Ada rekan-rekan hamba Tuhan, kawan-kawan sepelayanan. Nggak bisa menikmati aspal, listrik, internet. Di mana lagi Bapak Ibu? Di daerah Papua sana pendalaman. Bapak Ibu jangan kira ya kalau Anda punya masalah, punya kasus hukum, jangan kira dengan mudah Anda mendapatkan keadilan. We love you, Indonesia. Kita cinta Indonesia. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya lahir di Indonesia, asli orang Indonesia, boleh tes DNA. Gitu ya. Asli orang Indonesia, kita semua asli orang Indonesia, kita cinta Indonesia. Shalom. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Merdeka. 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 Puji Tuhan, kayaknya kurang semangat ini. Apa mungkin meragukan kemerdekaan sepertinya? Atau jangan-jangan belum merdeka? Ya, kalau secara Indonesia sudah merdeka ya amin ya. Tetapi saya kurang tahu secara rohani apakah sudah merdeka di dalam Tuhan secara rohani atau belum. Tapi saya percaya semua jemaat Tuhan di sini sudah merdeka di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berbicara dulu kita tentang kemerdekaan pagi ini. Berhubungan karena kita merayakan ulang tahun Indonesia yang sudah merdeka selama 80 tahun. Kemerdekaan kita tanggal berapa Bapak Ibu? 17 Agustus 1945 dan perayaan hari ini 17 Agustus tahun 2025. Asli Tuhan, berbicara tentang Indonesia setelah 80 tahun, kurang lebih sudah 3 sampai 4 generasi setelah merdeka. Setelah melihat keadaan Indonesia di hari-hari ini bagaimana Bapak Ibu? Apa yang menjadi pendapat Bapak Ibu setelah melihat Indonesia sudah merdeka 80 tahun atau kurang lebih 3 sampai 4 generasi? Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Indonesia di hari-hari ini?
Tentu Bapak Ibu ada 5 poin yang mau saya bicarakan tentang Indonesia dulu pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, tentu kita bersyukur dan mengakui bahwa ada banyak perubahan dan terobosan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk Indonesia. Kita harus melihat itu Bapak Ibu, di tahun 90-an sampai hari ini ada banyak kemajuan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dan kita bisa melihat hal itu. Namun Bapak Ibu tidak berhenti sampai di situ. Ada banyak PR, ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Paling tidak ada 4 poin Bapak Ibu yang akan kita lihat bersama-sama. Kedua Bapak Ibu, yang kita lihat bersama-sama yang menjadi perhatian seluruh dunia maupun masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah jumlah kemiskinan di Indonesia lebih banyak jumlahnya. Bahkan mencapai angka 60%. Atau kalau diperkirakan kurang lebih 171 juta orang lebih yang hidup di dalam garis kemiskinan. Sedangkan orang yang mampu secara finansial hanya mencapai angka 40% atau sekitar 113 juta orang lebih. Faktanya, Bank Dunia mengeluarkan data bahwa Indonesia menjadi urutan kedua dengan jumlah kemiskinan paling banyak. Di tahun 2025, jumlah penduduknya kurang lebih 286 juta jiwa di Indonesia. Bapak Ibu, ini adalah yang menjadi tugas pemerintah yang harus kita beritahukan kepada mereka. Ini loh fakta Indonesia setelah merdeka 80 tahun. Yaitu lebih banyak jumlah yang miskinnya dibandingkan dengan jumlah yang mampu secara finansial. Jadi Bapak Ibu bayangkan, orang miskin lebih banyak jumlahnya daripada orang yang mampu secara finansial. Datanya mana? Datanya ini adalah dikeluarkan oleh Bank Dunia. Masuk di urutan yang kedua Bapak Ibu. Nah ini angka kemiskinannya adalah yaitu 60,3%. Yang artinya jumlah kemiskinan itu lebih banyak. Dan ini harus menjadi PR pemerintah bagi jumlah jiwa 286 juta jiwa per tahun 2025 ini. Nah ini adalah fakta Indonesia yang kita lihat di hari ini. Kita melihat lagi Bapak Ibu poin yang ketiga, kita berbicara tentang Indonesia, yaitu Indonesia dinobatkan peringkat pertama se-Asia Tenggara dengan IQ terendah. Masuk di daftar nomor 130 dengan jumlah IQ-nya rata-rata orang Indonesia itu adalah 78,4 sampai 80 rata-rata IQ orang Indonesia. Jadi Bapak Ibu, orang Indonesia di sini itu adalah rata-rata IQ-nya itu di bawah Bapak Ibu. Bahkan di daftar jumlah negara, Indonesia masuk di nomor 100 berapa Bapak Ibu? 130 paling bawah, rata-rata rendah nilai IQ-nya. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena ada banyak hal tentang gizi anak-anak. Tentang apalagi masalah pendidikan yang kurang baik di Indonesia. Maka ini mempengaruhi IQ anak-anak. Dan kita bisa melihat itu Bapak Ibu, seperti Cina itu. Cina itu maju karena apa Bapak Ibu? Karena teknologi kan? Teknologi itu memerlukan daya pikir, ya kan? Maka kalau kita menikmati segala macam barang-barang hari ini, kecanggihan, kita bisa melihat Cina. Dan itu hasil dari kepintaran. Indonesia, apa yang mereka sudah kerjakan? Malahan hasil bumi yang kaya tidak bisa dikelola. Malahan Indonesia semakin miskin. Apa namanya, mengelola hasil bumi saja nggak bisa. Apalagi menciptakan teknologi yang hebat. Nah ini adalah yang kita lihat fakta wajah Indonesia di hari ini. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat fakta ini dikeluarkan oleh CNN. Ya, CNN. Tentang rata-rata IQ orang Indonesia. Ini masuk ke nomor 130 dengan jumlah IQ rata-ratanya adalah
78,49. Jadi rata-rata IQ orang Indonesia rendah Bapak Ibu. Karena apa? Faktor gizi yang kurang sehat dan pendidikan yang kurang baik begitu dibanding dengan negara-negara lain. Nah, ini adalah wajah Indonesia Bapak Ibu yang kita lihat. Bapak Ibu, poin yang keempat kita lihat bersama-sama. Lagi poin yang keempat. Sudah tahun 2025 dan memasuki usia 80 tahun merdeka, dengan segala kecanggihan di zaman ini dan kemajuan zaman yang luar biasa. Namun sedihnya adalah jutaan orang Indonesia yang belum menikmati aspal, belum menikmati listrik, belum menikmati apa lagi Bapak Ibu? Internet. Di mana lokasinya itu? Ada di Pulau Nias. Di pedalaman-pedalaman Pulau Nias itu banyak Bapak Ibu. Ribuan orang-orang Nias itu yang masih jalan kaki seperti di gambar ini, Bapak. Ribuan. Di mana lagi lokasinya, Bapak Ibu? Di Pulau Mentawai. Ya, beberapa teman-teman alumni saya dan itu masih ada pelayanan di Pulau Mentawai itu. Belum ada aspalnya, Bapak Ibu. Belum ada listriknya, padahal udah tahun 2025 ini. Belum ada internetnya. Di mana lagi lokasinya, Bapak Ibu? Di Kalimantan, bagian-bagian pendalaman itu. Ada rekan-rekan hamba Tuhan, kawan-kawan sepelayanan, nggak bisa menikmati aspal, listrik, internet. Di mana lagi Bapak Ibu? Di daerah Papua sana pendalaman. Jutaan orang Indonesia dengan segala kemajuan tahun 2025, sudah 80 tahun, hari ini jutaan orang Indonesia masih belum menikmati jalan aspal, belum menikmati listrik, internet. Di mana lagi Bapak Ibu? Kira-kira lokasi-lokasi. Di daerah Medan ada enggak? Hah? Ada enggak, Bapak? Semuanya sudah merata ya? Sudah ya? Tetapi Bapak Ibu pergilah ke daerah Nias di sana, masih ada. Pergi ke daerah Mentawai, daerah Kalimantan, daerah Papua, dan masih banyak daerah lain yang masih hidup di zaman 80-an. Ini adalah menjadi PR pemerintah kita, dan inilah wajah Indonesia setelah merdeka 80 tahun. Bapak Ibu, ini adalah yang kita lihat. Apalagi Bapak Ibu, wajah Indonesia setelah merdeka 80 tahun. Dan ini menjadi PR bagi pemerintah. Yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, yang kita lihat, sila kelima Pancasila adalah apa Bapak Ibu? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi faktanya yang kita lihat adalah yang pertama, yaitu minoritas Kristen dan agama lain yang minoritas terus disikat habis, terus dipersekusi, apalagi ibadahnya dibubarkan, gereja dibakar dan dihancurkan. Bapak Ibu, ini bukan lagi rahasia. Ini sudah menjadi rahasia publik. Semua orang sudah bisa lihat dengan kemajuan ini, yaitu bagaimana gereja disikat, dieksekusi, dihancurkan, dibakar. Bahkan jarang sekali yang masuk penjara. Bahkan saya membaca satu buku tulisan hamba Tuhan, Indonesia itu menjadi juara dunia, yaitu penghancuran gereja. Itu saya baca buku itu dalam satu seminar, saya memberitahukan seorang hamba Tuhan, dia menulis karena ada yang mencatat setiap kejadian yang terjadi tentang peribadatan. Dan Indonesia masuk juara dunia dengan yaitu intoleran yang terjadi dengan orang-orang minoritas. Ini yang terjadi. Maka sila kelima ini belum terwujud. Maka ini adalah wajah Indonesia setelah merdeka 80 tahun. Apalagi Bapak Ibu yang kita lihat, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum yang terus-menerus dipermain-mainkan dan diperjualbelikan. Ini adalah kemerosotan dan keburukan yang luar biasa di negara kita. Bapak Ibu jangan kira ya, kalau Anda punya masalah, punya kasus hukum, jangan kira dengan mudah Anda mendapatkan keadilan. No. Hukum di Indonesia dipermain-mainkan, diperjualbelikan. Inilah wajah Indonesia setelah merdeka 80 tahun. Dan ini adalah pekerjaan pemerintah yang harus dikerjakan dengan segera mungkin. Kalau enggak, wajah Indonesia 20 tahun, 30 tahun kemudian akan semakin merosot.
dan tentu warga Indonesia akan semakin muak melihat sistem pemerintahan yang kita lihat. Bapak Ibu, apalagi yang kita lihat wajah Indonesia dengan yaitu sila kelima Pancasila, yaitu apa Bapak Ibu? Mari kita baca ini. Ini penting sekali dan sudah tidak menjadi rahasia. Mari kita baca Bapak Ibu yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Korupsi yang gila-gilaan dan fantastis. Dan sampai detik hari ini belum ada titik terang yang memberikan harapan bagi bangsa kita ini. Bapak Ibu, sudah bukan rahasia lagi bagaimana orang berlomba-lomba masuk ke pemerintahan supaya dapat apa Bapak Ibu? Itu bukan lagi rahasia. Orang berlomba-lomba supaya masuk di kabinet, masuk di pemerintahan. Tujuannya apa? Setelah menghabiskan uang banyak untuk supaya masuk dalam pemerintahan, habis itu harapannya balik modal, lalu korupsi. Dan itu sudah bukan rahasia lagi. Ini adalah wajah Indonesia setelah merdeka 80 tahun. Ini yang harus diberantas oleh pemerintah. Kalau tidak, kita semakin miskin. Kita tadi sudah baca angkanya 60% orang Indonesia lebih banyak miskin daripada orang yang mampu. Yang terakhir Bapak Ibu, ormas-ormas yang semakin tumbuh subur, yang menyalahgunakan kekuasaan dan massa dan lebih cenderung menekan kekuatan pemerintah. Bapak Ibu, kalau kita lihat ormas-ormas ya, kayaknya mereka lebih power daripada pemerintah Bapak Ibu. Karena mereka mempunyai jumlah massa yang banyak. Dan itu menyalahgunakan kekuasaan. Bahkan mereka lebih di sini ya, menekan kekuatan pemerintah. Nah, itu semakin subur di Indonesia Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang harus diberantas atau diselesaikan oleh pemerintah segera setelah melihat wajah Indonesia yang ke-80 tahun pada hari ini. Maka sebagai kesimpulan Bapak Ibu, berbicara tentang kemerdekaan hari ini, saya memberikan satu kesimpulan dan saya menulis dalam satu quote. Pada hari kemerdekaan ini kita patut bersyukur telah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun perjuangan belum selesai. Kita masih terbelenggu oleh kemiskinan, tertinggal dalam pendidikan, tertatih dalam infrastruktur, tidak merata dalam akses listrik dan internet, terjerat dalam ketimpangan hukum, rapuh dalam pangan, timpang dalam ekonomi, dan terkikis oleh korupsi. Kiranya Allah berbelas kasihan bagi bangsa kita ini. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya bahwa harapan kita kiranya Tuhan membangkitkan generasi muda yang takut akan Tuhan untuk memimpin Indonesia di masa depan. Agar bangsa ini jaya, makmur, dan memuliakan Allah. We love you, Indonesia. Kita cinta Indonesia. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya lahir di Indonesia, asli orang Indonesia, boleh tes DNA. Gitu ya. Asli orang Indonesia, kita semua asli orang Indonesia, kita cinta Indonesia. Kita mengungkapkan ini supaya mereka berubah pola-pola yang salah selama ini. Nah, ini adalah yang menjadi harapan kita bagi Indonesia.